Assalamualaikum Sobat Pedia. Ki Ageng Selo atau Kiai Ngabdurrahman adalah tokoh spiritual dari Selo yang hidup di masa Kesultanan Demak. Ia dikenal dengan kesaktiannya sebagai tokoh yang mampu menaklukkan petir. Sebelum lanjut, dukung channel Nuansa Pedia agar berkembang dengan cara subscribe. Ki Ageng Selo memiliki nama kecil Bagus Songgong, keturunan Ki Getas Pendowo. Ia hidup di masa Kesultanan Demak, tepatnya pada masa kekuasaan Sultan Trenggana, awal abad ke-16. Dia lahir sekitar akhir abad 15 atau awal abad ke-16. Babat Tanah Jawi menyebutkan, Ki Ageng Selo adalah keturunan Raja Majapahit, Brawijaya V. Pernikahan Brawijaya V dengan Putri Wandan Kuning melahirkan Bondan Kejawen atau Lembu Peteng. Lembu Peteng yang menikah dengan Dewi Nawangsih, putri Ki Ageng Taruk, menurunkan Ki Ageng Getas Pendowo. Dari Ki Ageng Getas Pendowo lahirlah 7 anak, yaitu Ki Ageng Selo Bagus Songgom alias Syekh Abdurrahman alias Ki Ageng Selo, Nyai Ageng Pakis, Nyai Ageng Purno, Nyai Ageng Kare, Nyai Ageng Wanglu, Nyai Ageng Bokong, dan Nyai Ageng Adibaya. Awal kehidupan, Ki Ageng Selo pernah ditolak menjadi anggota prajurit Tamtama Kesultanan Demak. Karena dalam ujian mengalahkan banteng, dia memalingkan kepalanya. Ketika akibat pukulannya, darah yang menyembur dari kepala banteng mengenai matanya. Karena memalingkan kepalanya itu, dia dipandang tidak tahan melihat darah, dan karena itu tidak memenuhi syarat. Penolakan itu membuat Ki Ageng Selo kecewa. Bila cita-cita ini tidak dapat tercapai olehnya sendiri, maka dia mengharapkan keturunannya nanti menjadi seorang pemimpin yang pemberani. Dari keturunan Ki Ageng Selo terlahir Raja-Raja Mataram, salah satunya yang terkenal ialah Sutawijaya, Raja Mataram. Ki Ageng Selo bertempat tinggal di sebuah desa di sebelah timur Tawangharjo, Kabupaten Grobogan. Ia hidup berprofesi sebagai petani yang gemar memperdalam ilmu agama dan tumbuh sebagai seorang yang religius. Di kemudian hari ia benar-benar menjadi orang yang berpengaruh. Desa tempatnya tinggal bernama Desa Selo. Nama Selo berkaitan dengan keberadaan bukit atau gunung berapi dan merupakan sumber banyak garam dan api abadi yang terdapat dari wilayah Grobogan. Di desa tersebut juga Ki Ageng Selo meninggal dan dimakamkan. Menaklukkan petir. Ki Ageng Selo dikenal sebagai sang penakluk petir. Kisah tersebut bermula saat Ki Ageng Selo membuka ladang. Kemudian tiba-tiba langit menjadi mendung dan mulai turun hujan. Seketika itu datang petir dan kilat yang menyambar-nyambar sehingga mengganggu kegiatan pertaniannya. Terganggu dengan hal tersebut, Ki Ageng Selo menantang petir yang berusaha mengganggunya untuk menampakkan wujudnya. Tak lama kemudian petir tersebut berubah menjadi naga dan berubah wujud berkali-kali menjadi makhluk mengerikan. Ki Ageng Selo yang merasa kesal karena dirinya diganggu oleh makhluk tersebut, maka terjadi perkelahian antara keduanya diiringi petir yang menggelegar. Pada akhirnya, Ki Ageng Selo berhasil mengalahkan makhluk tersebut dan mengikatnya di sebuah pohon gandri dan makhluk tersebut berubah menjadi kakek tua. Ki Ageng Selo pun membawa kakek tua yang terus berubah-ubah wujud tersebut ke Demak untuk dilaporkan kepada Sultan. Di Demak, datanglah seorang nenek yang menyiramkan air ke tubuh kakek tersebut. Lalu, suara petir menggelegar, mendadak kakek dan nenek tersebut menghilang. Kisah tersebutlah yang membuat Ki Ageng Selo dikenal luas sebagai sang penakluk petir. Kisah Ki Ageng Selo menaklukkan petir diabadikan dalam ukiran pada lawang Bledheg atau pintu Masjid Agung Demak. Sampai sekarang, pintu tersebut masih dapat disaksikan. Ukiran pada daun pintu tersebut memperhatikan motif tumbuh-tumbuhan, suluran, jambangan, mahkota mirip stupa, tumpal, camara dan 2 kepala naga yang menyemburkan api. Papali Ki Ageng Selo. Ki Ageng Selo merupakan tokoh yang memiliki pengaruh besar pada masyarakat. Ia memiliki suatu ajaran yang diikuti oleh masyarakat secara luas pada masanya.
Ajaran itu adalah ajaran tentang filsafat hidup dan keagamaan. Sebagaimana tradisi pengajaran di tanah Jawa, para santri Ki Ageng Selo mencatat dan menuliskan ajaran-ajaran yang disampaikan olehnya. Tulisan-tulisan selanjutnya menjadi pemikiran utama Ki Ageng Selo yang di kemudian hari dikenal dengan sebutan Papali Ki Ageng Selo. Papali adalah larangan atau nasihat seorang guru kepada muridnya terkait dengan hal-hal yang dianjurkan untuk dijauhi. Nasihat lisan tersebut ditulis dan dikumpulkan oleh murid-muridnya menggunakan bahasa Jawa dalam bentuk tembang macapat. Papali Ki Ageng Selo tersebut mengajarkan tentang kesusilaan, kebatinan, dan keagamaan. Dalam merumuskan ajarannya, Ki Ageng Selo menggunakan pendekatan filsafat Jawa seperti yang pernah diterapkan oleh para wali sebelumnya. Isi Papali, ketahuilah engkau, bukan hal yang muluk-muluk, ilmu yang aku percayakan, hanya ajarannya Eyang Ki Ageng Selo yang terpuji. Nyatanya sudah terbukti, tanda luhurnya, yang membimbing tanah Jawa, tidak lain anak turunannya Jeng Kiai Selo. Nah, ini dengarkanlah. Papali ini hargailah karena memberkati dan juga membuat selamat segar bugar. Papali ini seperti ini, jangan berbuat angkuh, jangan ladak, jangan jahil, jangan berhati serakah, dan jangan celimutan, dan jangan memburu pujian. Jangan jahil karena orang jahil cepat mati, juga jangan berhati kepada keburukan. Jangan tak tahu malu yang takut akan rasa malu. Juga orang hidup jangan menganggap besar diri. Orang hidup carilah bagusnya, jangan lupa memperbagus diri. Yang disebut bagus bukan karena banyak emas dan uang, sungguh bukan karena pakaian, bukan dalam rupa penampilan. Orang bagus di sini sungguh sulit sekali. Sesama orang hidup semua mengasihi, maksudnya semua dekat hatinya. Nah, itulah sepenggal kisah Ki Ageng Selo. Semoga kita bisa meniru akhlak dan perilaku beliau.